Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang mengikuti channel ini mungkin akan melihat ya langsung, oh kok videonya berbeda dengan yang biasanya. Jadi di video kali ini saya ingin mendemonstrasikan apa yang terjadi kalau misalkan kita menggunakan OBS hanya dengan modal laptop saja. Jadi di sini saya menggunakan webcam dari laptop langsung di situ. Terus untuk soundnya itu juga langsung dari laptop. Jadi keseluruhan ya memang hanya pakai laptop saja. Dan ya tentunya kalau misalkan dibandingkan dengan yang biasanya yang memang dimodali itu tentu hasilnya akan berbeda. Tapi bukan itu poinnya. Jadi poinnya pada video kali ini saya ingin menunjukkan bahwa kalau menggunakan laptop saja pun dengan fasilitas yang ada di dalam laptop itu juga sudah lumayan dan sudah cukup bisa diterima lah untuk kegiatan sehari-hari. Oke, jadi saya tunjukkan sedikit ya. Seperti biasa dengan aplikasi OBS ini kita bisa ganti ke beberapa scene ya. Jadi contohnya ini scene-nya. Ini ada sayanya, terus ada screen-nya dan saya tunjukkan di sini saya hanya menggunakan laptop saja. Jadi ini mikrofonnya bawaan. Terus untuk video capture-nya bisa dilihat di sini hanya pakai webcam. Jadi benar-benar saya ingin menunjukkan hasilnya seperti apa kalau misalkan kita memakai webcam bawaan dari laptop dengan program OBS. Jadi kenapa ini penting? Karena seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan kita mendengarkan ceramah atau mendengarkan lecture atau mendengarkan pengajaran, terus kalau misalkan hanya full slide-nya saja, jadi beberapa video kalau saya lihat di YouTube itu memang ada yang bagus. Jadi memang dari sisi pengajarannya, materinya itu memang menarik. Jadi tetap memang banyak yang melihat dari awal sampai akhir. Tetapi kalau misalkan kasus seperti itu kan belum tentu selalu terjadi. Jadi ada beberapa materi yang mungkin kurang begitu menarik, tapi ya mau nggak mau harus kita mengajarkan itu kan. Nah, untuk mengimprove-nya supaya penonton tidak bosan, nah itu kita bisa menggunakan ini. Jadi saya ingin memperlihatkan kalau ya ini sudah cukup lumayan lah untuk menarik attention atau menarik perhatian dari penontonnya. Jadi ini akan sangat berguna khususnya untuk Bapak Ibu guru ya yang mengajar secara online. Jadi kita bisa memperlihatkan wajah kita karena kan kalau misalkan mengajar itu kan salah satunya itu mimik wajah itu kan juga ikut berbicara. Jadi tidak hanya mulutnya saja tapi mimik wajahnya itu kan juga ya biasanya tetap dilihat lah untuk dari siswanya sendiri. Jadi harapannya dengan menggunakan seperti ini dengan setup yang sangat sederhana itu bisa dipakai dan berguna untuk meningkatkan ketertarikan dari siswa dalam melihat video-video kita. Atau kalau misalkan dosen itu juga sama, juga bisa. Tetapi ada beberapa kelemahan ya di sini ya. Pertama, nah bisa didengarkan ya. Ini saya yakin suara pesawat ini masuk karena rumah saya dekat dengan bandara. Jadi ya kekurangan pertama itu. Jadi suara dari luar itu sangat mudah untuk masuk karena yang mengandalkan mikrofon internal. Jadi dari semua arah bisa langsung masuk suaranya. Tapi untuk mengantisipasinya sebenarnya sederhana. Jadi kita bisa memakai kalau punya earphone. Jadi biasanya kalau membeli ini ya, kalau membeli handphone itu kan dapat earphone. Nah, earphone itu kan ada mikrofonnya sebenarnya. Jadi tinggal dicolokkan saja earphone-nya ke laptopnya. Nah, itu sudah lumayan mengurangi tingkat kebisingan suara luar yang masuk ke dalam sini. Tetapi di sini tidak saya contohkan karena saya ingin memperlihatkan langsung bagaimana kalau misalkan ya kita membuat setup tanpa tambahan apapun. Terus yang kedua, yang paling jelas kelihatan dari sisi video. Jadi bisa dilihat di sini videonya itu kan kanan kiri itu masih ada slotnya.
Itu karena resolusi kalau dari webcam bawaan itu memang tidak sebesar kalau misalkan kita hubungkan dengan kamera, terutama kamera yang proper ya di sini. Tetapi menurut saya bukan masalah yang besar ya, tapi ada satu tips yang sangat berguna. Jadi yang harus dipahami, biasanya kalau lensa bawaan dari webcam kamera itu ukuran sensornya itu kan sangat kecil. Jadi kalau misalkan di tempat yang kurang cahaya itu kelihatan banget nanti ada noise-nya. Jadi ada bintik-bintiknya. Nah, itu kurang nyaman. Jadi salah satu cara untuk mengantisipasinya tadi ya dengan kita coba tempatkan ruangan untuk rekaman itu kalau bisa di luar yang terkena sinar matahari langsung, atau setidaknya ya kalau misalkan mantul lewat jendela itu juga tidak masalah. Karena kalau dibandingkan dengan lampu itu selisihnya lumayan banyak. Jadi dua hal itu yang paling terasa ya untuk kekurangannya di sini. Tetapi jangan lupa kelebihannya juga banyak. Pertama adalah ya sangat sederhana kan untuk setupnya. Jadi hanya modal laptop sudah selesai kan. Itu simple banget, tidak perlu menyeting apapun yang lain. Jadi hanya perlu fokus ke laptopnya. Terus yang kedua adalah biayanya murah karena tidak ada tambahan lain, dan itu yang sangat penting. Nah, keuntungan-keuntungannya itu tadi kalau menurut saya sih sudah lumayan untuk membackup dari kekurangan-kekurangannya tadi. Yang perlu diperhatikan yaitu tadi, untuk mengurangi suara dari luar masuk itu bisa pakai earphone. Terus yang kedua adalah pencahayaan. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat, dan ini sengaja saya buatkan karena ada beberapa request juga kan. Kalau kalau misalkan dimodali ya memang beda lah, jelas lah. Tapi kalau sederhana seperti ini pun juga kalau menurut saya sudah cukup dibandingkan dengan hanya screen record biasa. Terus setelah itu hanya berbicara, tidak ada mimik orangnya, itu kalau untuk saya sendiri ya, karena preferensi orang itu kan masing-masing ya. Jadi ya mungkin ada orang yang lebih suka, wah gurunya nggak ini, mending nggak usah ada wajahnya, itu juga mungkin ada. Tapi untuk beberapa siswa kalau saya tanya, ya relatif lebih baik kalau misalkan ada orangnya. Karena itu kan juga ya seperti yang saya sampaikan tadi, mimik wajah itu kan juga akan berbicara, tidak hanya mulutnya saja kan. Jadi tetap akan berpengaruh. Itu menurut saya pribadi. Terus bagaimana kalau misalkan kita gunakan ini untuk presentasi ya. Jadi contohnya ini saya sudah tampilkan di sini contohnya. Ya sudah, ini dari PowerPoint biasa. Nah, kan tidak terlalu tertutupi juga kan dengan orangnya. Terus kalau misalkan mau ada pena kan juga bisa, ya seperti biasa, seperti presentasi biasa. Jadi tidak mempengaruhi sama sekali lah dari sisi cara mengajar dan sebagainya. Hanya bedanya yang paling terasa itu ya itu tadi, kita bisa ganti-ganti scene supaya yang mendengarkan juga tidak bosan. Atau misalkan mau dihilangkan, nah seperti ini, orangnya dihilangkan juga bisa. Karena saya lihat kalau orang-orang ngedit video itu juga biasanya diganti-ganti scene ya. Karena yang melihat itu kan juga jadi tidak monoton, dan nah ini ada orangnya lagi ya. Jadi tetap berpengaruh lah untuk kenyamanan untuk yang menonton, apalagi kalau misalkan ini digunakan untuk membuat video pembelajaran yang notabene ya memang seringnya sih agak sulit untuk membuatnya tidak membosankan. Jadi harapannya ya dengan dibuat seperti ini terus bisa diganti seperti ini kan. Nah, harapannya bisa lebih menarik. Jadi tidak yang apa ya istilahnya, jadi supaya lebih bisa menarik perhatian. Jadi materi yang disampaikan juga bisa lebih kena ke siswa atau ke mahasiswa. Nah, itu. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.